Asia Tenggara hari ini bukan lagi kawasan kosong rudal. Yang berubah bukan jumlah konflik, tapi cara negara-negara membangun daya cegah. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang sudah punya kemampuan serangan dan pertahanan jarak menengah hingga jauh, dan siapa yang masih berada di level simbolik? Peta rudal kawasan ini perlahan membentuk hierarki kekuatan yang nyata dan bisa diukur. 3 kategori menjadi penentu utama. Rudal balistik taktis untuk serangan darat ke darat, rudal pertahanan pantai untuk penguasaan laut, dan sistem pertahanan udara untuk menahan serangan dari udara. Dari sinilah keseimbangan kawasan dibaca, bukan dari jumlah personel atau parade militer. Dalam 1 dekade terakhir, perubahan lingkungan strategis memaksa negara-negara Asia Tenggara berhenti berpikir defensif semata. Ancaman kini tidak hanya datang dari pesawat tempur, tetapi dari rudal jelajah, drone bersenjata, hingga serangan presisi jarak jauh. Menariknya, kawasan ini tidak mengikuti pola perlombaan senjata agresif seperti di Timur Tengah atau Asia Timur. Yang terjadi justru pendekatan selektif dan senyap. Negara-negara membangun kemampuan yang cukup untuk menahan, bukan untuk mendominasi. Filipina, BrahMos dan perubahan wajah kekuatan maritim. Filipina selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara dengan postur militer defensif dan terbatas. Namun akuisisi BrahMos menjadi titik balik yang sangat jelas. Ini bukan sekadar pembelian senjata, tetapi perubahan cara pandang terhadap ancaman. BrahMos adalah rudal supersonik dengan kecepatan lebih dari Mach 2 dan jangkauan hampir 300 km. Artinya, target tidak memiliki banyak waktu untuk bereaksi. Dalam konteks maritim, rudal ini mampu mengancam kapal perang besar sebelum mereka masuk ke jarak aman operasi. Ketika BrahMos ditempatkan di darat, Filipina secara efektif membangun zona penolakan wilayah pesisir. Kapal lawan tidak bisa lagi mendekat tanpa perhitungan matang. Ditambah dengan sistem pertahanan udara Spider, Filipina kini tidak hanya memiliki kemampuan menyerang, tetapi juga perlindungan terhadap serangan udara balasan. Ini adalah penerapan nyata doktrin anti-akses dan area denial di Asia Tenggara. Singapura, kecil wilayah, rapat pertahanan. Singapura selalu sadar akan keterbatasan geografisnya. Negara ini tidak memiliki ruang untuk mundur. Karena itu, doktrin pertahanannya bertumpu pada pencegahan sejak awal. Sistem Spider yang dioperasikan Singapura hanyalah satu lapisan dari jaringan pertahanan udara yang jauh lebih luas. Radar jarak jauh, command control terintegrasi, dan latihan intensif membuat respons terhadap ancaman udara berlangsung sangat cepat. Singapura tidak memerlukan rudal balistik untuk menciptakan daya gentar. Kepastian bahwa setiap ancaman udara akan terdeteksi dan ditindak dalam hitungan menit sudah cukup untuk mengubah kalkulasi lawan. Ini adalah deterrence berbasis kepastian, bukan spekulasi. Vietnam, Scud, S-300, dan daya gentar berlapis. Vietnam tidak banyak memamerkan kekuatan militernya, tetapi memiliki kombinasi kemampuan yang jarang dimiliki negara Asia Tenggara lain. Negara ini diketahui mengoperasikan rudal balistik taktis jenis Scud sekaligus sistem pertahanan udara jarak jauh S-300. Rudal balistik Scud memberi Vietnam kemampuan serangan darat ke darat dengan jangkauan ratusan kilometer. Walaupun tidak sepresisi rudal balistik modern, karakteristik balistiknya membuat waktu reaksi lawan sangat terbatas. Target bernilai strategis seperti pangkalan militer, fasilitas logistik, dan infrastruktur penting masuk dalam spektrum ancaman. Di sisi defensif, Vietnam mengoperasikan sistem S-300, salah satu sistem pertahanan udara jarak jauh paling disegani di kelasnya. Sistem ini dirancang untuk menghadapi pesawat tempur, pesawat peringatan dini, hingga rudal jelajah. Kehadiran S-300 membuat wilayah udara Vietnam jauh lebih sulit ditembus tanpa perhitungan matang. Kombinasi Scud dan S-300 menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya membangun kemampuan menyerang, tetapi juga melindungi wilayahnya dari serangan balasan. Inilah deterrence berlapis, sederhana, senyap, dan sangat diperhitungkan dalam kalkulasi keamanan kawasan. Thailand dan Malaysia menjaga keseimbangan. Thailand dan Malaysia membangun kekuatan rudal dengan pendekatan yang lebih konservatif. Fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas dan perlindungan wilayah sendiri, bukan menciptakan tekanan strategis terhadap kawasan. Keduanya memiliki sistem pertahanan udara dan kemampuan anti kapal yang memadai untuk skenario defensif. Namun keterbatasan dari sisi jangkauan, jumlah, dan integrasi membuat kemampuan ini belum cukup untuk mengubah kalkulasi strategis regional secara signifikan. Ini bukan kelemahan fatal, melainkan pilihan kebijakan pertahanan.
Negara lain, kapabilitas terbatas dan fokus internal. Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei berada di luar peta utama rudal jarak menengah dan jauh. Fokus militer mereka masih dominan pada keamanan internal dan pengamanan wilayah masing-masing. Tanpa sistem radar modern dan command control terintegrasi, kepemilikan rudal jarak jauh tidak akan efektif sebagai alat deterrence. Karena itu, negara-negara ini belum masuk dalam perhitungan keseimbangan strategis kawasan. Indonesia, arsitektur daya gentar berlapis. Indonesia tidak membangun daya gentar dengan satu senjata, tetapi dengan arsitektur pertahanan yang berlapis dan saling terhubung. Untuk menghadapi ancaman dari udara, Indonesia diperkuat oleh sistem pertahanan udara NASAMS yang dirancang menghadapi pesawat tempur, drone bersenjata, hingga rudal jelajah. Sistem ini bukan berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan radar nasional dan jaringan komando pertahanan udara yang terus dikembangkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar mengejar kemampuan intersepsi, tetapi membangun sistem yang mampu mendeteksi, melacak, dan merespons ancaman udara secara terkoordinasi di wilayah strategis nasional. Di sisi pemukul strategis, Indonesia diperkuat oleh kepemilikan rudal balistik KAN sebagai instrumen serangan darat ke darat jarak menengah. Kehadiran KAN memberi Indonesia kemampuan serangan presisi yang bersifat mandiri, bukan simbolik, dan cukup untuk membentuk daya gentar kawasan. Ini bukan senjata untuk dipamerkan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap ancaman memiliki konsekuensi nyata. Kombinasi NASAMS sebagai perisai dan KAN sebagai pemukul menempatkan Indonesia pada jalur deterrence yang rasional. Tidak agresif, tidak reaktif, tetapi siap. Indonesia tidak mencari dominasi, melainkan memastikan tidak ada pihak yang bisa bertindak tanpa perhitungan matang. Asia Tenggara tidak sedang menuju perlombaan senjata terbuka. Yang terjadi adalah keseimbangan senyap. Negara-negara membangun kemampuan secukupnya untuk memastikan tidak ada pihak yang dapat bertindak tanpa konsekuensi. Dalam peta rudal Asia Tenggara, yang menentukan bukan siapa paling jauh jangkauannya, tetapi siapa yang paling siap secara sistem. Kesiapan inilah yang kini menjadi faktor utama penentu stabilitas kawasan. Tenang di permukaan, keras di perhitungan. Itulah realitas Asia Tenggara hari ini.